Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 September 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa yang lagi mencari kucingnya Partito. Tiba-tiba Nana dan Bupara dan si Dewi juga datang. Lalu Nana juga sangat senang melihat ada kucing di sebuah taman. Lalu di sini Nana juga akan mengambil kucing itu yang ada di taman. Pas mau mengambil, tiba-tiba kaki Nana nyoledat dan dengan sigap Dewa menangkapnya. Lalu Dewa juga yang mengambil kucing itu. Alhasil kucing itu bukan kucingnya Partito. Lalu Nana juga dia ditenangin oleh Dewa dan dipeluk. Pas Nana lagi dipeluk sama Dewa, di sisi lain si Nurus Tunyung, si Dewi, si perempuan gatal, dia sangat terbakar api cemburu. Lalu dia juga ngomong sama Bupara, pokoknya pacar saya itu sama apa-apanya juga sama Dewa. Tingkah lakunya dan rupanya juga sama Dewa, kata si Dewi. Bupara tidak terima laki-laki pacarnya Dewi disama-samain sama Dewa. Dia juga memarahin Dewi. Lalu Bupara sudah memarahin Dewi, dia juga langsung menghampiri Nana. Lalu di sisi lain terlihat Keke si Kelvin dia akan mengambil susu macan, yaitu permintaan si Alia si Hilet Atel. Dasar si Kelvin Oon, macan jantan mau diambil susunya. Tiba-tiba macan yang lagi tidur dia bangun dan si Kelvin juga dia lari lompat karena ketakutan. Pas di atas dia tabrakan sama petugas kebun binatang itu. Lalu si Kelvin juga diusir dari tempat itu sama petugas kebun binatang itu. Di sisi lain terlihat Pasha, dia yang lagi menunggu si Nurus Tunyung si Priska. Enggak lama kemudian si Priska juga datang menghampiri Pasha. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada si Priska, kita harus masuk ke butik untuk memilih gaun pengantin, kata si Pasha kepada si Priska. Terlihat si Priska juga dia sangat senang dan dia juga langsung memeluk Pasha dengan erat, tapi Pasha tidak meresponnya. Lalu di sisi lain pas Pasha mau berangkat ke butik mau masuk, tiba-tiba melihat mobil si Hendrik mau parkir di tempat dekat mobil dia. Tiba-tiba si Hendrik dia keluar sama Lula. Lalu Lula juga dia duluan masuk ke butik itu. Si Hendrik di sini sangat kaget dan terkejut bahwa yang punya butik itu adalah pacarnya dia. Dia karena tidak jadi sama yang punya butik itu tidak disetujui oleh orang tuanya. Besar kemungkinan Lula juga tidak akan jadi tunangannya sama Hendrik karena terbongkar rahasia si Hendrik oleh Pasha. Lalu perempuan itu juga pacarnya si Hendrik juga dia mewek, dia melihat Hendrik mau tunangan sama perempuan lain. Lalu di sini Hendrik juga menghampiri Lula. Di sisi lain terlihat Pasha juga masuk ke butik itu. Pas masuk dia lagi duduk, tiba-tiba di sini si Nurus Tunyung si Priska dia mau ke toilet, padahal dia mau menemui si Lula. Lalu pas sampai ke toilet si Priska juga dia memanggil Lula. Lalu terjadilah di sini cekcok antara Lula sama si Priska. Si Priska tadinya dia mau memanas-manasin Lula, malah dia yang kebalik terpukul batinnya oleh omongan Lula. Lula juga memang dia hebat ngomongnya. Dia juga si Priska juga sangat sakit hati dengan omongan Lula. Bener-bener saya dibikin sakit hati sama omongan Lula, kata batinnya si Nurus Tunyung si Priska. Lalu di sisi lain si Hendrik dia lagi curhat sama pacarnya, dia juga lagi dipegang-pegang tangannya. Di sisi lain lagi di sini Pasha yang lagi menunggu si Priska dia mendengar tangisan perempuan dan mendengar laki-laki itu dia juga bilang sayang. Lalu Pasha juga mendengari di mana suara itu datang. Pas Pasha juga di sana menjanteng dia mendengarkan, langsung dia juga membuka hordingnya sekaligus. Ternyata yang ada di dalam itu adalah Hendrik lagi memegang tangannya pacarnya. Di sini Pasha juga sangat kaget dan terkejut. Lalu Hendrik sama yang punya butik itu juga dia mengelak, dia
mengelak dari Pasha, dan di sini si Hendrik juga dia ngomong kepada Pasha, mungkin kamu salah dengar, kata Hendrik. Dan juga yang punya butik juga pacarnya Hendrik juga sama gitu ngomongnya kepada Pasha. Tapi Pasha juga dia di luar ngomong, pokoknya saya harus menyelidiki masalah ini. Saya curiga sama Hendrik dan yang punya butik ini, kata batinnya Pasha. Lalu terlihat di sisi lain di sini di Pasha sudah pulang, Dewa yang lagi mencari kucingnya Pak Tito. Di sini datanglah anak buah si Cat Galvin yaitu si Tony. Lalu terjadilah perkelahian antara si Tony sama Dewa. Tiba-tiba terdengar oleh Bu Farah dan si Dewi. Dewi juga langsung menuju di mana Dewa dikeroyok sama orang anak buahnya si Cat Galvin. Terjadilah di sini perkelahian dan gak lama kemudian anak buah si Kelvin juga dan si Tony juga nampuya kalah sama Dewa dan si Dewi. Lalu Dewa juga langsung lari menghampiri Nana. Tapi di sini Dewi dia ngomong kepada Dewa, Dewa kamu harus cepat-cepat diobatin, kata Dewi kepada Dewa. Tapi Dewa tidak menghiraukan pembicaraan omongannya Dewi. Malah Dewa juga mengajak Nana pulang dari tempat itu. Lalu sampailah ke villa. Di sini Dewa juga diobatin sama Nana. Di sini Dewa juga ngomong sama Nana, saya mau ke kamar aja, saya mau rebahan, kata Dewa. Lalu Dewa juga dibawa ke kamar sama Nana dan Bu Farah. Di sisi lain terlihat di sini si Dewi yang lagi menjanteng di depan pintu kamarnya Dewa. Tiba-tiba Bu Farah keluar. Si Dewi juga sangat kaget dan terkejut. Lalu Bu Farah juga mau masak dan si Dewi dia ngomong sendiri dalam batinnya, benar-benar Mas Dewa, walaupun saya menaruhkan nyawa tadi menolong dia tidak meresponnya kepada saya, kata batinnya si Dewi. Lalu di sisi lain di dalam, Nana yang lagi mengobatin Dewa dan dia juga mau keluar, udah mengobatin Dewa. Tiba-tiba ditarik tangannya oleh Dewa. Kamu jangan keluar, temenin saya, kata Dewa. Pas lagi ngelus-ngelus pipinya Dewa, tiba-tiba suara HP Dewa bunyi. Lalu Nana juga mengambil HP itu. Dewa di sini sangat panik dan dia juga dalam batinnya ngomong, jangan-jangan itu dari Dewi. Bagaimana ini kalau ketahuan sama Nana, kata batinnya Dewa. Terlihat Nana yang lagi memegang HP itu melihat SMS WA, dia sangat kaget dan terkejut. Mungkinkah rahasia besarnya si Dewi dan kebohongan si Dewi juga akan terbongkar? Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 September 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelor karena Mimin sudah ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.